Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali dengan saya Ali dalam mata kuliah pendahuluan teknologi maju. Kaitannya dengan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi robotika dan kecerdasan buatan dalam teknologi hijau, perspektif teknologi hijau yang merupakan bagian daripada teknologi maju ya. Nah, kalau kita bahas materi-materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang robot dan kecerdasan buatan secara umum ya. Apa itu robot, bagaimana robot bisa melaksanakan tugasnya, kemudian kecerdasan buatan itu sendiri apa fungsinya, kemudian barangkali ada contoh dan beberapa model yang bisa digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, untuk topik ini kita akan bahas kurang lebih ada 4 hal. Pertama tentang pergeseran budaya menuju konsep teknologi hijau, dan di sini kita akan coba explore apa, mengapa, dan bagaimana teknologi hijau itu bisa dilakukan. Kemudian contoh praktis dari aplikasi robotik di green teknologi atau teknologi hijau itu adalah untuk lingkungan, dan kita akan coba bahas bagaimana sebetulnya robot bisa membantu preserving environment ya kan. Yang kemudian yang ketiga kita akan sedikit bahas juga tentang contoh manajemen limbah yang cerdas, dan yang terakhir tentang bagaimana kita melihat relasi antara AI dan energi terbarukan. Oke. Pertama kita akan bahas tentang pergeseran budaya menuju konsep teknologi hijau. Ini menjadi pertanyaan yang fundamental. Sebetulnya apa itu teknologi hijau, gitu kan? Jadi apa sih urgensi kita beralih ke teknologi hijau? Setelah itu pertanyaannya. Jadi awalnya pertanyaan pertama barangkali apa sih teknologi hijau, dan yang kedua kenapa kita perlu beralih ke teknologi hijau itu, gitu ya. Barangkali kalau misalkan kalian coba cari beberapa referensi, secara umum teknologi hijau itu bisa kita tafsirkan sebagai teknologi yang ramah lingkungan. Nah, teknologi yang ramah lingkungan ini memiliki berbagai macam kriteria. Salah satunya kalau misalkan kita lihat dari perspektif bagaimana teknologi itu dibuat, bagaimana teknologi itu digunakan, dan bagaimana teknologi itu kemudian dibuang dalam artian sudah habis masa pakainya. Itu dalam siklus tadi, pembuatan, penggunaan, dan pembuangan itu semuanya harus bisa preserving environment, harus bisa menjaga lingkungan. Nah, beberapa teknologi sudah mulai mengarah ke sana, hanya saja belum semuanya. Kalau kita sudah tahu teknologi hijau itu seperti apa, kemudian kenapa kita perlu ke sana gitu? Kenapa kita perlu bergerak ke arah teknologi hijau? Ada apa dengan teknologi-teknologi yang lama gitu kan? Nah, jadi teknologi-teknologi yang lama bukan berarti bukan berarti tidak bisa dipakai, hanya saja mereka memiliki banyak drawbacks, banyak kekurangan gitu ya, yang menyebabkan salah satunya yang signifikan kaitannya dengan teknologi hijau adalah teknologi-teknologi yang lama bisa jadi tidak bisa atau tidak mampu preserving environment, baik dari proses pembuatannya, penggunaannya, hingga pembuangannya nanti. Nah, di slide ini kita juga diperlihatkan urgensi dari beralihnya atau diperlukannya teknologi hijau itu barangkali bisa kita perhatikan, bisa kita lihat dari 5 aspek ya. Satu. Nah, kita coba cek aspek yang pertama. Gas rumah kaca. Barangkali kalian sudah cukup familiar dengan istilah gas rumah kaca. Gas rumah kaca di sini adalah bukan hanya sebuah, beberapa jenis gas yang yang menyebabkan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini menarik. Jadi ada
kalau kita perhatikan bumi di sini, bumi itu menerima panas matahari gitu kan. Biasanya dalam kondisi normal panas matahari itu masuk ke permukaan bumi, kemudian panas matahari itu akan dikeluarkan atau dipantulkan ke angkasa kembali gitu ya. Namun karena ada efek rumah kaca itu, jadi sinar matahari yang mantul, yang terbang atas itu mantul ke bawah lagi, tertahan oleh atmosfer. Itu ya. Sehingga yang terjadi adalah temperatur di atmosfer bumi itu bisa naik karena heat yang seharusnya terlepas ke luar angkasa itu terperangkap di atmosfer. Nah, gas rumah kaca ini ada banyak macamnya. Salah satunya adalah yang disebabkan oleh gas kendaraan bermotor gitu ya. Jadi dan juga yang disebabkan oleh pabrik gitu juga banyak. Jadi gas kendaraan bermotor yang tidak sempurna pembakarannya, ataupun limbah pabrik berupa asap yang tidak sempurna pembakarannya juga, tidak dibersihkan komponen-komponen limbahnya, itu bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Yang kedua adalah polutan. Polutan ini banyak macamnya, ada polutan yang berupa udara gitu ya, ada di land juga, ada juga di air. Jadi ada macam-macam ya polutan itu. Nah, ini gas yang saya sebutkan tadi, gas penyebab rumah kaca tadi menjadi bagian daripada polutan. Tetapi kalau misalkan kita perluas kaitannya dengan tanah, kemudian air, kalau misalkan kalian perhatikan bagaimana banyak teknologi yang justru bisa merusak lingkungan dari sisi merusak tanah, misalkan contohnya misalkan hilirisasi apa itu yang lagi rame, hilirisasi nikel misalkan. Di beberapa berita diperlihatkan ada lingkungan yang rusak misalkan karena kadar merkurinya tinggi karena limbah pabriknya tidak diolah dengan tepat gitu ya, sehingga menyebabkan rantai makanan jadi rusak tuh, ikan di laut, ikan di airnya terekspos ke dalam merkuri, tanahnya juga terekspos ke merkuri, masyarakatnya pun terekspos ke merkuri, jadi semuanya terdampak. Jadi teknologi hijau tentu akan mencoba untuk mengurangi jumlah polutan ini ya. Jadi bagaimana kita tetap menggunakan teknologi tetapi polutannya kita manage dengan tepat gitu, sehingga tidak merusak lingkungan ataupun masyarakat sekitar dan global. Dan yang ketiga di sini ada pentingnya teknologi hijau, karena rupanya teknologi hijau itu bisa membantu keamanan energi. Dalam hal ini konteksnya adalah mengurangi kebergantungan sebuah negara terhadap negara lain yang terkait dengan energi. Nah, ini relevan sekali dengan apa yang kita alami sekarang, di mana kita sangat bergantung pada energi dari luar, terutama minyak ya, oil. Kita sudah mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak, dan di beberapa negara juga mengalami hal itu, sehingga itu artinya kita masih punya kebergantungan terhadap negara luar sangat tinggi ya, sampai bisa mempengaruhi harga minyak dalam negeri gitu kan. Nah, teknologi hijau itu bisa membantu kita untuk menjaga keamanan energi tadi. Bagaimana contohnya? Contoh eksekusi nyatanya dari membantu keamanan energi. Ini ada banyak, barangkali yang bisa kita coba cek. Salah satunya adalah misalkan dengan kemampuan sebuah negara untuk menghasilkan energinya sendiri, maka dia bisa menjadi aman energinya. Menghasilkan energi sendiri itu ada banyak cara sekarang dengan teknologi hijau, misalkan dengan solar power energy, kemudian ada wind, ada water gitu ya, yang sumber-sumber energi tadi tidak merusak lingkungan gitu kan. Nah, dengan adanya diversifikasi sumber energi tadi, itu bisa membantu sebuah negara untuk bisa aman energinya. Kalau di Indonesia itu punya banyak potensi. Pertama misalkan contohnya ya, yang bisa kita coba diskusikan, karena Indonesia letaknya di Khatulistiwa, maka exposure sinar matahari rata-rata dalam 1 tahun itu lebih tinggi dibandingkan
di daerah lain di luar Katulistiwa, sehingga solar power energy resource itu menjadi salah satu sumber energi yang menarik untuk dipertimbangkan untuk dikembangkan gitu kan. Atau misalkan yang kedua, kita tahu garis pantai kita sangat panjang karena kita negara kepulauan, dan kita tahu di pantai itu banyak sekali angin gitu ya. Artinya kita juga bisa menghasilkan energi baru dan terbarukan dengan menggunakan wind power energy generation gitu ya. Itu salah satu contohnya, dan masih banyak contoh yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana teknologi hijau itu mampu untuk membantu kita dalam menciptakan keamanan energi secara nasional ya. Kemudian ada istilah resiliensi energi. Resiliensi energi ini kaitannya dengan kerusakan ya, atau bencana gitu. Nah, dengan adanya, kenapa ini sangat penting, coba kita perhatikan. Jadi kalau misalkan kita terfokus kepada misalkan energi minyak gitu ya, energi minyak sebagai sumber energi utama. Nah, bagaimana jika misalkan terjadi bencana atau terjadi perang tadi, atau terjadi hal lain yang merusak sumber energi tadi? Jadi kalau misalkan sebuah negara hanya bergantung pada satu jenis atau sedikit jenis sumber energi, itu menjadi isu, karena bisa jadi sumber-sumber tadi bisa menjadi rusak karena situasi tertentu, entah itu perang ataupun bencana alam gitu. Jadi perlu ada proses distribusi yang mana sumber energi itu tidak hanya terfokus pada satu daerah. Misalkan karena minyak, berarti di daerah penghasil minyak saja, maka perlu ada teknologi lain yang menghasilkan yang posisinya, lokasinya itu tersebar di seluruh negeri, yang mampu menghasilkan berbagai macam jenis energi, baik itu dari wind misalkan, atau solar, ataupun lainnya. Ada wave juga, yang tentunya itu energi yang preserving environment ya. Dengan terdistribusinya sumber-sumber energi tadi, jika terjadi bencana atau kerusakan tertentu, maka masih ada backup, masih ada sumber energi yang kita miliki untuk menjaga ketahanan energi nasional gitu. Jadi kalau misalkan satu sumber energi di daerah tertentu misalkan terkena gempa bumi atau gunung meletus gitu ya, itu kita masih punya sumber-sumber energi lain di tempat lain yang masih relatif aman, sehingga secara nasional kebutuhan energi kita tetap terjaga. Itu yang kita sebut dengan resiliensi energi. Kemudian yang terakhir di sini ada kaitannya dengan ekonomi. Teknologi hijau dengan segala promising effects-nya tadi, tentu harus didukung juga dengan sisi ekonomi yang baik. Artinya kalau di sini biaya perawatan yang relatif rendah. Jadi teknologi hijau dengan teknologi yang mampu preserving environment, di sisi lain dia juga harus mampu memiliki biaya perawatan yang rendah gitu. Nah, ini masih menjadi isu sebetulnya, karena banyak juga teknologi hijau itu yang biaya produksi dan biaya perawatannya mahal ya. Namun bisa kita perhatikan masih berprogres ya. Jadi misalkan contohnya kendaraan listrik gitu ya, mobil listrik ataupun motor listrik gitu kan. Tentu dia lebih hijau dibandingkan dengan internal combustion engine biasa gitu, mobil-mobil tanpa baterai gitu ya. Tetapi harganya ataupun biaya perawatannya itu lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan mobil-mobil biasa, terutama untuk baterainya gitu ya. Jadi itu yang menjadi isu sekarang. Orang reluctant untuk bergeser ke kendaraan listrik itu karena isu tadi. Hanya saja kalau kita perhatikan teknologi itu terus berkembang, terutama teknologi baterai itu sudah sedikit demi sedikit sudah mulai bisa ditekan harga produksinya, dan reliability-nya, long term reliability-nya sudah mulai bisa improve. Jadi ada suatu saat nanti di mana kendaraan listrik itu bisa
masyarakat nikmati dengan relatif lebih murah gitu ya. Karena dari sumber listriknya saja sebenarnya itu lebih murah dibandingkan dengan ketika kita menggunakan gasolin. Hanya saja perawatan baterainya dan harga baterainya itu yang menjadi isu ya untuk kendaraan domestik. Jadi kurang lebih kalau kita perhatikan dari 5 poin ini menjadi sangat urgen kalau misalkan kita untuk beralih ke teknologi hijau gitu ya. Namun tentu kita dalam proses peralihan tadi atau dalam proses pengaplikasian teknologi hijau itu ada banyak tantangannya ya. Tadi banyak tantangan ini menjadi menjadi concern saya pribadi tentunya yang bisa kita coba diskusikan di sini adalah bagaimana keberadaan pohon. Jadi meskipun masyarakat sudah mengetahui dibutuhkannya teknologi hijau, dibutuhkannya ruangan yang lingkungan yang adem, lingkungan yang nyaman gitu ya. Contohnya misalkan di Surabaya gitu ya. Situasinya panas sekali karena memang lokasi geografis Surabaya itu dekat dengan laut gitu ya. Dan di Khatulistiwa juga di Indonesia juga, sehingga memang benar-benar panas, sepanjang tahun bisa sangat panas. Dengan kondisi seperti itu saja, kalau kita lakukan survei, kita tanyakan ke beberapa orang, dan itu saya sudah lakukan beberapa kali di kelas PTM ini kepada mahasiswa, itu masih kebanyakan bagaimana kalau misalkan Anda diberi dana untuk investasi apapun itu, dan juga kalian diberikan sebuah lahan di Surabaya misalkan, kebanyakan masih memilih usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang konvensional seperti misalkan membangun kos-kosan atau membangun tempat makan atau membangun toko gitu ya. Itu suatu hal yang lumrah sebetulnya. Hanya saja dengan situasi kita yang serba panas ini sebetulnya, dan orang-orang itu tahu bahwa energi hijau itu membantu untuk menjaga lingkungan menjadi lebih adem, tetap saja orang tidak memilih itu, terutama dengan bagaimana kita bisa menanam pohon. Kita tahu pohon itu menyebabkan lingkungan menjadi adem, menjadi fresh ya kan? Tapi orang tetap reluctant untuk berinvestasi ke sana kan ya. Padahal kita tahu ada contohnya tuh kalau misalkan kalian di Surabaya, ada kebun binatang Surabaya itu KBS tuh. Itu kalau kalian coba perhatikan ketika kalian di luar KBS kemudian masuk ke dalam KBS, itu kelihatan sekali perbedaan suasananya. Di luarnya tuh panasnya luar biasa, humid juga. Ketika di dalam itu menjadi fresh, udaranya sejuk gitu ya. Jadi, dan menariknya di KBS itu perputaran ekonomi itu berjalan. Jadi tidak hanya tiket masuk, tiket parkir, ada juga wahana-wahana hiburan tertentu yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan tarif tertentu, dan juga ada makanannya gitu, ada minumannya. Jadi ekonomi itu berputar di sana, sehingga itu menjadi contoh menarik di mana bisnis yang preserving environment itu bisa dilakukan gitu, dengan kemauan dengan keinginan untuk menanam pohon tadi ya. Itu menjadi salah satu tantangan Gang Go Green, dan masih ada banyak tantangan lainnya. Namun kalau misalnya kita bahas satu persatu tidak cukup waktunya ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah obrolin sedikit tentang umum teknologi hijau dan kenapa kita perlu arah ke sana, dan sekarang kita coba bahas lebih spesifik tentang robotika di environment ya kan. Nah, untuk robotika di environment ini tentu kita perlu spesifikasikan ya. Ada banyak sebetulnya, dan kita di sini kita coba fokus ke bagaimana robot bisa membersihkan dan membantu preserving environment. Untuk recap saja atau untuk recall apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian juga sudah pelajari tentang apa itu robot. Robot secara simpel adalah mesin yang beroperasi secara otomatis yang membantu menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan oleh manusia ya. Sedangkan robotics adalah bidang keilmuannya. Oke. Nah,
Common purpose untuk robotics kurang lebih ada beberapa. Di sini ada industri, transportasi, entertainment, dan pertahanan negara. Nah, ini menarik. Kalau yang 3 ini mungkin sudah sudah sering kalian temui. Ini saja untuk entertainment ini unik ya. Kalau kalian perhatikan ada beberapa robot yang memang fokusnya untuk entertainment. Jadi misalkan robot kalau kalian perhatikan sekarang sudah mulai rame penggunaan humanoid robot untuk dancing ya. Ada banyak, bahkan ada beberapa yang katanya dancer itu menggunakan humanoid robot juga bersama dia di America Got Talent gitu. American Got Talent, di situ ada robot humanoid yang juga dancing bersama si dancer. Nah, itu menarik. Jadi ya sudah mulai beralih ke sana. Oke. Robot biasanya digunakan untuk melaksanakan beberapa tugas yang pertama yang berbahaya dan uncomfortable, yang tidak mengenakan bagi manusia. Contohnya misalkan space exploration, kemudian ada disarming bombs gitu ya, contohnya di sini. Dan juga misalkan ada pet litter box cleanup, macam-macam. Juga untuk tugas yang repetitif, yang bisa barangkali membosankan dan repetitif, seperti car manufacture, pick and place, part assembly. Namun ada juga penggunaan robot di situasi di mana high precision itu sangat diperlukan, dan speed, kecepatan, dan strength juga diperlukan. Contohnya misalkan electronic testing, precision machining, microsurgery robotics, dan driving car. Kalau driving car ini jelas banget ya, harus high precision, speednya juga harus bagus, dan materialnya juga harus bagus juga. Kemudian bagaimana robot itu bekerja secara umum? Robot itu memiliki sensor, ada controller, dan aktuator. Dan ketiga komponen ini berinteraksi dengan physical environment ya. Jadi ada cyber physical interaction di situ. Cybernya berupa di sini controller dan actuator, dan di sini ada physical environment system. Sensor terdiri dari berbagai macam jenis, ada berbagai macam jenis sensor. Sensor ini berfungsi sebagai indera dari robot ya. Dari sensor nanti akan menghasilkan elektronik sinyal, dan juga yang bisa diklasifikasikan sebagai analog sinyal di sini, sinyal continuous dan analog maksud saya, dan juga sinyal digital ya. Sinyal dari sensor kemudian diolah, akan masuk ke dalam computing unit atau control system di sini. Data dan sinyal dari sensor itu masuk, kemudian untuk diproses ya. Di dalam control system ini ada berbagai macam algoritma yang bisa dikembangkan orang ya. Ada numerical computation, ada AI di situ. Ada juga barangkali database, penyimpanan database jika misalkan sensor hanya merekam data, kemudian database-nya disimpan di dalam dimanipulasi atau diatur di dalam control system. Setelah itu ada dari control system ini memberikan perintah luaran, sinyal yang akan masuk ke aktuator. Di aktuator energi resource ditambah dengan sinyal dari controller tadi, kemudian digunakan untuk melakukan aksi, namanya juga aktuator ya, melakukan aksi. Luaran dari aktuator ini ada macam-macam, ada heat, ada motion, dia juga bisa menghasilkan magnetic field, dan juga di situ biasanya ada valve ya. Seperti itu, ada perintah on off. Kurang lebih seperti ini untuk complete robot system. Dan untuk robot system yang biasa atau yang multi agent, multi robot yang bekerja sama untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, itu biasanya ada network system yang membantu berkomunikasi antar robot gitu ya. Sekarang setelah kita coba pelajari sedikit tentang robot, mengingat kembali tentang robot tadi, bagaimana sebetulnya robot bisa preserving environment di sini. Salah satunya adalah dengan, contohnya di sini adalah planting trees gitu ya. Ini bentuk salah satu contoh robot yang membantu penanaman reforestasi dari lahan gundul gitu ya. Di sini ada bibitnya, kemudian di situ nanti bibit itu ditanamkan di tanah oleh robot ini secara otonomus gitu ya.
Ini robot ini dibuat dari University of Victoria untuk reforestation. Ada juga robot lainnya. Di sini ada multiscope forester planter untuk menanam bibit juga. Selanjutnya di sini ada robot yang membantu untuk membersihkan sampah-sampah dari laut gitu ya. Ini contohnya waste shark maksudnya. Di robot waste shark itu mampu secara otonomus, dia akan keliling lingkungan air, kemudian dia akan mencoba mengambil sampah-sampah tadi sebelum kembali ke station di sini. Ya. Tujuannya apa? Kalau sampah-sampah plastik itu kalau dikonsumsi oleh hewan-hewan itu dia bisa menjadi berbahaya ya. Jadi hewannya bisa mati, dan juga hewan yang hidup pun ketika misalkan terkontaminasi mikroplastik misalkan dikonsumsi oleh manusia, mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi karena rantai makanan sudah rusak, maka terkontaminasi plastik, maka ya manusia sebagai salah satu penerima manfaat rantai makanan itu akan terefek juga gitu ya. Oke. Kemudian ada contoh lain, ada Sea Swarm, robot yang membantu untuk membersihkan limbah minyak, tumpahan minyak dari kapal tanker pembawa minyak ya. Jadi karena kapal-kapal itu biasanya sudah tua dan juga barangkali ada pembersihan berkalanya kurang tepat ya. Nah, itu banyak sekali tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini kalau misalkan kena ke hewan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Ya. Jadi salah satu upayanya di sini ada robot yang membantu membersihkan limbah minyak ini yang tumpah di samudra, di laut. Oke. Dan ini juga menarik, ada juga robot namanya Interceptor. Ya. Interceptor ini mampu secara otomatis, bukan secara otomatis barangkali. Ini harus diinstal di suatu tempat terlebih dahulu, kemudian dari situ dia akan intercept sampah-sampah yang ada di sungai biasanya ya. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada aliran air ke kanan seperti itu. Nah, sampah itu nanti dia akan terakumulasi di daerah-daerah sini. Karena ada aliran air tadi, nanti dia akan masuk ke interceptor. Sampah-sampah yang mengapung di permukaan air itu ya. Nanti dari si interceptor ini akan menyimpan sampahnya, kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah. Nah, uniknya di interceptor ini dia punya solar cell di sini. Jadi dia bisa recharging dirinya sendiri. Jadi sudah fully autonomous. Oke. Barangkali dari situ kalian bisa berikan ide-ide kalian tentang bagaimana sih sebenarnya peran robotik dalam preserving environment. Nanti ini bisa menjadi sebuah kuis atau tugas ya. Nanti kita bisa coba diskusikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem cerdas manajemen limbah. Tadi robot yang membersihkan lingkungan, sekarang bagaimana kita membuat sistem yang cerdas gitu dalam manajemen limbah. Di sini fokusnya pada pemanfaatan AI dan IoT dalam smart waste management system. Kalau bagi yang belum tahu, IoT itu adalah Internet of Things ya. Bagaimana kita menghubungkan berbagai macam device ke dalam internet. Kalau kategori limbah sendiri ada banyak di sini, ada limbah rumah tangga, industri, pertanian, demolisi atau konstruksi komersial dan tambang. Di situ sumbernya. Kalau berdasarkan bentuknya ada padat, ada cair, ada gas. Berdasarkan dampak lingkungan ada berbahaya dan tidak berbahaya gitu. Oke. Secara umum, secara konvensional biasanya sumber limbah, contohnya di sini adalah limbah rumah tangga, itu akan diangkut oleh
ya truk pengangkut atau petugas pengangkut sampah ya. Kemudian sampah-sampah itu akan dikirim ke kedua tempat, sebetulnya ada depo daur ulang, ada juga tempat pembuangan sampah. Beberapa sampah yang bisa didaur ulang tentu akan masuk ke dalam depo daur ulang gitu ya. Namun secara umum biasanya kalau di Indonesia tuh sampah itu tidak bisa didaur ulang, bisa langsung ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah ini juga beberapa tempat tuh tetap mengupayakan adanya sortir sampah. Jadi ada beberapa yang bisa didaur ulang, masuk ke industri daur ulang. Namun yang tidak bisa didaur ulang masuk ke tempat pembuangan akhir, dan ada juga yang digunakan untuk pengomposan, terutama untuk sampah-sampah organik ya, sisa-sisa makanan, terutama itu bisa masuk ke tempat pengomposan. Namun sekali lagi di Indonesia itu biasanya secara umum kecampur semuanya, sampah makanan, sampah plastik, gitu ya, sampah metal itu tercampur semua, sehingga biasanya tempat pengomposan atau daur ulang ini tidak terlalu relatif tidak banyak ya. Nah sekarang sistem ini sebenarnya sudah ada di, terutama kalau misalkan di Surabaya sudah terbentuk. Nah bagaimana sistem yang sudah kita punya ini bisa kita buat lebih cerdas gitu kan, itu pertanyaannya. Nah salah satu di sini contohnya ada E-Cube di sini. E-Cube kalau misalkan kalian coba cari tahu itu adalah bagaimana robot bisa sistem manajemen waste management ini bisa lebih cerdas dengan penggunaan IoT ya. Nah, nanti kalian coba cari tahu deh tentang E-Cube tadi. Nanti kita masukkan sebagai quiz. Kemudian peran IoT di sini sebenarnya digunakan untuk mengumpulkan data ya dari sensor-sensor, dan kecerdasan buatan digunakan untuk memproses dan mengambil keputusan dari data-data yang diperoleh dari IoT tadi. Contohnya misalkan klasifikasi dalam proses pemisahan sampah gitu. Jadi ada tong sampah yang cerdas, misalkan contohnya ada sensornya di situ. Dari sensor di situ menghasilkan datanya masuk ke dalam model kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tadi mampu memberikan instruksi apakah sampah itu, misalkan pemilahannya, misalkan oh itu sampah plastik, oh itu sampah organik, misalkan itu ya. Seperti itu. Kemudian konsep smart waste management kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ditanamkan dalam proses sampah ke transportasi ini ditanamkan sistem deteksi objek secara otonomus berbasis visual, yang dari situ si transporter ini bisa mengenali sampah mana yang bisa didaur ulang dan sampah mana yang tidak bisa didaur ulang gitu ya. Dari situ bisa efisienkan karena proses pendeteksinya secara otonomus. Juga di sini pun bisa ditanamkan juga sistem autonomous detection tadi, karena bisa jadi beberapa sampah yang masih tercampur itu masih bisa dipisahkan sehingga masih bisa didaur ulang sebagian, masih bisa digunakan ke pengomposan sebagian, dan langsung sebagian yang terakhir dibuang untuk ke tempat pembuangan terakhir. Jadi di sisi sini pun masih bisa ada sistem deteksi objek secara otonomus ya, untuk membantu mengefisienkan atau memaksimalkan proses daur ulang ataupun proses pengomposannya. Ini kita bahas sedikit tentang pergeseran IoT ke Green IoT. Apa sih IoT? Suatu konsep yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengkoneksikan jutaan hingga miliaran device satu sama lain. Hanya saja IoT secara umum itu membutuhkan energi yang tinggi dalam pengoperasiannya. Jadi karena banyak device ya kan, jadi masing-masing device dia punya konsumsi energi tertentu yang bisa jadi karena konsumsi energi itu menjadi justru tidak relevan dengan preserving energi, preserving environment ya. Jadi bagaimana kita membuat green IoT yang bisa preserving environment? Pertama tentu IoT yang dayanya lebih rendah. Contohnya misalkan kalau sebelumnya IoT itu bisa menggunakan sensor yang konsumsi energinya tinggi, maka sekarang itu sudah mulai banyak
sensor-sensor yang lebih efisien dibandingkan barangkali sensor-sensor 5 atau 10 tahun yang lalu. Jadi penggunaan sensor yang energinya efisien itu bisa menjadi solusi ke konsep Green IoT ini ya. Beberapa teknologi yang berperan pada Green IoT di sini ada radio frequency identification, optical text, QR code, Bluetooth low energy, jaringan sensor nirkabel atau wireless ya. Kemudian bagaimana dengan AI? Kalau tadi kan datanya dari sensor ya, sensor kita sudah bahas. Kemudian bagaimana dengan kecerdasan buatannya? Pada manajemen sistem, waste management system AI banyak digunakan memisahkan jenis limbah agar lebih mudah diolah pada proses selanjutnya gitu ya. Dalam proses klasifikasi limbah tadi. Hanya saja sebetulnya AI juga bisa digunakan dalam proses, kalau misalkan kalian perhatikan, scheduling di transportasinya gitu. Misalkan dari satu daerah terdapat banyak rumah gitu ya, dan ada jalur tertentu. Nah, itu kan kita bisa cari jalur mana yang optimal dengan menggunakan AI dan IoT. Contohnya E-Cube tadi. Jadi nanti silakan dicari E-Cube dan kita bisa masukkan ke dalam quiz ya. Nah, kurang lebihnya untuk manajemen sampah yang cerdas itu kurang lebih seperti ini. Gambarannya saja, ini contohnya saja. Jadi inputnya berupa sumber limbah, kemudian ada sensor kamera, ada processing unit. Dari processing unit ini mengklasifikasi objeknya, apakah sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang, apakah itu sampah yang organik atau bukan, atau apakah itu sampah plastik atau metal gitu ya. Itu nanti masuk ke aktuator, dan dari aktuator akan memisahkan sampah-sampah tadi. Kan? Di sisi lain, hasil dari pengolahan dari processing ini bisa dimasukkan ke dalam data monitoring, yang data monitoring itu bisa dihubungkan ke mobile atau web application gitu ya, untuk monitoring saja. Oke. Ini salah satu contoh dari mekanisme klasifikasi sampah ya, dengan menggunakan image dan machine learning di sini ya. Oke, nanti kita bisa pelajari lagi. Implementasinya sudah ada di sini. Pilot project Smart Garbage System di distrik Gangnam, Seoul, Korea Selatan gitu. Jadi ada LCD display, ada keypad, RFID reader, dan di sini kita bisa tahu sebetulnya sampah itu terklasifikasi apa. Ini juga sudah diimplementasikan di beberapa tempat di Seoul di Korea tahun 2014, hampir 1 dekade yang lalu. Oke. Dan dia juga sudah punya web atau mobile app-nya yang untuk digunakan untuk memonitoring. Dan di sini ini menariknya juga ada si transporter tadi tahu posisi di mana si sampahnya itu perlu diambil, dan posisi di mana dia harus meletakkan sampahnya tadi supaya bisa lebih efisien gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita coba bahas di quiz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.